Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lola Anggraini, saya dari kelas MN23D. Di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis studi kasus PT Mayora Indah Tbk yang menggunakan model manajemen inovasi yaitu Blue Oceans, Triple Helix, dan juga Spiral. Baik, sebelum kita membahas kepada inti dari menganalisis ini, kita mengenali dari profil PT Mayora Indah Tbk ini, dimulai dari latar belakang. Di sini ada visi dan misi dari PT Mayora Indah Tbk, yaitu visinya yaitu menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional, dan menguasai pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Juga di sini ada misinya, yaitu dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholders perseroan, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan juga dan negara di mana perseroan berada. Baik, hanya itu profil dari PT Mayora. Next, kita langsung ke inti saja, di mana tujuan dari analisis PT Mayora Indah Tbk ini menggunakan model manajemen inovasi, yaitu satu, mengidentifikasi strategi inovasi PT Mayora menggunakan model Blue Oceans, menganalisis kolaborasi inovasi menggunakan Triple Helix, lalu mengevaluasi proses pengembangan produk menggunakan Spiral. Next, di sini juga ada analisis integrasi model inovasi, yaitu Blue Ocean ke Triple Helix, yaitu pengembangan pasar baru melalui kolaborasi, inovasi bersama stakeholder, optimasi sumber daya. Lalu ada Triple Helix ke Spiral, yaitu percepatan pengembangan produk, meminimalisasi risiko, lalu peningkatan kualitas. Juga yang terakhir ada Spiral ke Blue Ocean. Jadi ini tuh sistemnya itu berputar ya, dari Blue Oceans ke Triple Helix, dari Triple Helix ke Spiral, dari Spiral balik lagi kepada Blue Ocean, yaitu inovasi berkelanjutan, adaptasi pasar, lalu pengembangan value propositions. Next, di sini pertama-tama kita akan membahas analisis studi kasus PT Mayora Indah Tbk itu menggunakan analisis model Blue Oceans. Itu strategi yang pertama, bahwa menciptakan ruang pasar baru, yaitu satu, eliminasi poinnya menghilangkan komponen-komponen yang tidak memberikan nilai tambah, lalu mengeliminasi proses produksi yang tidak efisien, terus menghapus sistem distribusi yang tidak optimal. Lalu yang kedua ada kurangi, yaitu reduce, meminimalkan biaya produksi melalui otomatisasi, terus mengurangi kompleksitas kemasan, mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Lalu ada tingkatan atau raise, dengan meningkatkan kualitas produk, memperkuat jaringan distribusi, lalu mengembangkan varian produk baru. Jadi dengan adanya tingkatan produk ini, supaya itu dengan adanya tingkatan ini itu menjadikan PT Mayora Indah Tbk itu semakin berkembang dengan adanya inovasi-inovasi tersebut. Lalu poin keempat ada menciptakan atau create, yaitu menciptakan kategori baru, yaitu dengan berinovasi. Contohnya Kopiko sebagai permen kopi pertama. Lalu ada mengembangkan pasar ekspor baru, membuat inovasi kemasan yang unik seperti beng-beng dengan banyak varian, lalu Kopiko dengan model yang baru yang 3-in-1 begitu. Lalu ada
strategi keduanya tentunya. Strategi keduanya itu dengan mengimplementasi Blue Ocean di PT Mayora. Satu, inovasi produk, pengembangan Kopiko sebagai pioner permen kopi, Torabika Duo sebagai inovasi kopi 2 in 1, lalu Beng Beng dengan bagian varian baru. Lalu ada inovasi pasar, ekspansi ke pasar internasional, penetrasi pasar rural, pengembangan channel e-commerce. Lalu ada inovasi proses, implementasi teknologi industri 4.0, optimasi produksi, sistem distribusi digital. Lalu next kita lanjut ke strategi yang kedua, yaitu ada analisis model menggunakan triple helix. Strategi pertamanya yaitu kolaborasi dengan akademisasi, dengan penelitian dan pengembangan, ada kerjasama riset dengan universitas, pengembangan teknologi dengan studi konsumen dan pasar. Lalu pengembangan SDM, program magang mahasiswa, pelatihan dan sertifikasi. Lalu ada riset bersama. Next ada strategi kedua, kolaborasi dengan pemerintah. Ada regulasi dan kebijakan, kepatuhan standar BPOM, sertifikat halal. Lalu ada izin ekspor supaya tidak kena tax. Lalu ada dukungan pengembangan, insentif pajak untuk R&D, fasilitas ekspor, program pengembangan UMKM, tentunya dengan maraknya perkembangan zaman. Lalu next ada strategi ketiga, ada kolaborasi dengan industri, yaitu di mana rantai pemasok dengan kemitraan dengan petani, kolaborasi dengan supplier, pengembangan distributor. Lalu teknologi dan inovasi, ada transfer teknologi, sharing knowledge, joint development. Lalu kita bahas yang terakhir, ada analisis menggunakan model spiral. Lalu di sini ada strategi pertamanya, yaitu tahap perencanaan. Sebagaimana yang kita bahas tadi, yaitu menggunakan model spiral itu adalah melalui tahap-tahap. Di sini ada 3 tahap yang akan kita bahas, yang dimana tahap pertama yaitu identifikasi kebutuhan dengan menganalisis pasar, riset konsumen, dan studi kompetitor. Lalu ada pengembangan konsep dengan brainstorming ide, prototyping, juga ada uji konsep. Terus ada strategi yang kedua, di mana ada di tahap ke pengembangan. Yang satu ada desain dan engineering dengan menguji formulasi produk, desain kemasan, dan juga proses produksi. Lalu yang kedua ada testing dan validasi, yaitu uji laboratorium, customer testing, dan juga market testing. Lalu ada strategi yang ketiga, yaitu tahap implementasi. Yang satunya itu produksi, scale up produksi, quality control, quality process, dan juga optimasi proses. Lalu ada komersialisasi, strategi marketing, distribusi, dan juga evaluasi pasar. Oke, next. Nah, di sini juga ada dampak pre-memory. Maaf tadi itu jeda karena ada dan Isya. Baik, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu di sini ada dampak integritas, yaitu keunggulan kompetitif, diferensiasi produk, efisiensi operasional, dan juga market leadership. Juga ada keberlanjutan bisnis, pertumbuhan berkelanjutan, adaptasi terhadap perubahan, dan juga pengembangan kapasitas. Baik, kita lanjut saja kepada ke bahasan terakhir, yaitu ada kesimpulan, dimana yang pertama ada kesimpulan dari model Blue Ocean. Yang pertama itu bahwa dimana PT Mayora Indah Tbk itu berhasil menciptakan pasar baru, juga mengembangkan diferensiasi produk, lalu memperluas pangsa pasar. Lalu yang kedua, kesimpulan dari model tipe helix dengan memperkuat ekosistem inovasi, mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan daya asing. Lalu yang terakhir itu kesimpulan dari model spiral dengan mempercepat pengembangan produk,
meningkatkan kualitas inovasi, juga mengurangi risiko kegagalan. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini juga saya masih dalam tahapan pembelajaran. Mohon maklum. Baik, terima kasih. Saya Lolang Reni pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.